sanatu sintai asyrata minal hijrati nabawiyah. Sekarang kita memasuki sejarah atau kejadian-kejadian yang terjadi tahun ke-12 Hijriyah. Qala istahallat hadhihi as-sanah, istahallat ay madat atau dakhalat, madat. Naam. Kata beliau, berakhirlah tahun ini, yakni tahun ke-11 Hijriyah. Wa juyushu as-siddiq wa umara'uhu alladhina ba'athahum liqitali ahli riddah. Sementara pasukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan para komandan pasukan yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi orang-orang yang murtad. Jawwaluna fil bilad yaminan wa shimalan. Mereka terus mengadakan infanteri, terus berjalan di berbagai macam daerah, yaminan wa shimalan, menyebar kiri dan kanan. Fana'am, yakni sampai berakhir tahun ini terus pasukan Abu Bakar As-Siddiq terus mengadakan, terus bergerilya di berbagai macam wilayah untuk memerangi orang-orang yang murtad dan mengantisipasi adanya kemungkinan yang tidak diinginkan. Litamhidi qawaidil Islam, untuk mengokohkan kaidah fondasi-fondasi keislaman. Wa qitalit tughati minal anam, dan untuk memerangi para pembangkang dari manusia. Mereka semua menyebar dan bergerilya untuk mengokohkan fondasi Islam. Faya subhanallah, hatta radda syaridad din ba'da dhihabihi, sampai kemudian berhasil mengembalikan syaridad din, agama yang telah banyak ditinggalkan setelah tadinya setelah tadi banyak yang meninggalkannya, bisa dikembalikan al-Islam kepada posisi semula. Fana'am, maklum zaman dahulu tidak ada demokrasi, tidak ada pemilu, dan tidak ada mahkamah internasional yang dibentuk oleh orang kafir. Sehingga begitu banyak yang murtad, Abu Bakar As-Siddiq tidak peduli yang murtad, pokoknya perang mati-matian. Ada yang mau merdeka, Yamamah ingin merdeka, Musailimah ingin membentuk negara sendiri, ingin merdeka, memisahkan diri dari kaum muslimin, dari negara Rasulullah SAW, negaranya Rasulullah SAW. Abu Bakar enggak peduli. Mau merdeka, tapi bertempur dulu, kalau kalah baru merdeka. Tidak ada istilah mau jajak pendapat, mau diadakan pemilu, mau dikasih kesempatan, atau kembali berhukum kepada PBB yang pada asalnya haram, ya ikhwan. Fana'am. Tayyib. Tidak peduli. Diperangi sampai keislaman kembali seperti biasa. Dan tidak peduli apalagi mau mengadakan jajak pendapat. Tidak ada munculnya atau adanya demokrasi, pemilu, semua dari negeri kufar. Wa raja'al haqqu ila nisabihi, dan kembali kebenaran kepada asalnya. Faya subhanallah, kaum muslimin demikian kuatnya. Wa tamahhadat, sekarang ya ikhwan, seorang presiden, orang yang tidak menjabat jadi presiden, melihatnya enak ya, jadi kepala negara. Yang menjabat sebagai kepala negara pusing mikirin masyarakat, karena dia merasa ada yang di atasnya. Dia sebagai kepala negara tapi tidak bebas untuk bertindak, tapi tidak bebas untuk menerapkan undang-undang,
karena selalu dihantui dengan HAM internasional, hantu masyarakat, selalu dihantui dengan PBB. PBB yang bentuk siapa? Amerika. Dibentuk hanya sekedar untuk mengawasi dan mengkondisikan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pemimpin-pemimpin negara-negara Islam, itu aja sudah. Adapun kalau orang kafir yang bertindak, dibantu, perlu bantuan, bantu, turun NATO atau turun syaitan. Fana'am, kasihan. Negara-negara Islam, fahadha huwa, disebutkan oleh sebagian para ahli sejarah yang menulis dalam bukunya dulu, wallahu alam tentang kebenarannya, pernah kita baca. Di antaranya ya ikhwan, misi Al-Kuffar demikian, benar-benar menekan pemimpin-pemimpin Islam dan kaum muslimin, sehingga pemimpin atau kepala negara dia merasa berkuasa di negaranya, tetapi sungguhnya enggak ada. Dia enggak berkuasa sebenarnya. Dia enggak berkuasa. Yang berkuasa adalah masyarakat. Dia hanya menjadi pelaksana aja. Karena negaranya adalah negara demokrasi, hukum yang terbanyak, suara yang terbanyak, itulah undang-undang. Naam. Mau menerapkan undang-undang, ternyata melihat masyarakat reaksi, nggak berani. Nggak berani dalam keadaan dia punya TNI, punya polisi, persenjataan semua di tangan presiden, ngeluarkan perintah tembak. Tapi HAM, awas, ada hantu di belakangmu, wahai presiden. Hantu masyarakat sedang mengintaimu, awas kamu. Ya subhanallah. Adapun di zaman dahulu leluasa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat Khawarij memberontak seperti itu, diberantas dan diberangus. Tidak ada mahkamah. Orang kafir yang menantangnya ini gempur sekalian. Na'am ya ikhwan. Adapun sekarang Allahumma sallim. Allahumma sallim. Fana'am. Tapi artinya ya ikhwan, dari sisi lain kita juga harus bersyukur. Kita bersyukur jangan hanya memandang dari sisi negatif. Pemerintah kita kok kenapa seperti ini, masa nggak ada wibawanya, diinjak-injak, nggak ada. Dari sisi lain kamu harus bersyukur. Dari sisi lain jangan hanya memandang sisi negatifnya, pandang sisi positifnya. Pandang sisi positifnya. Fana'am. Artinya sisi positifnya kita alhamdulillah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maksiat yang sesungguhnya juga diperhatikan diusahakan dan diupayakan oleh pemerintah untuk diberantas, dan kamu akan merasakan nikmat ini tatkala kamu mungkin kalau mempunyai kesempatan, gak usah jauh-jauh aja, sudah ke Australia aja sudah. Nah, ada dulu teman orang hidup di Indonesia demikian, merasa sumpek, merasa ini di Indonesia kok begini, ke Australia. Sampai di sana la ilaha illallah, ternyata saya hidup di Indonesia ibarat hidup di Makkah, negara Islam. Ngelihat perempuan laki-laki cium-ciuman di jalan, gak ada undang-undang, gak ada peraturan, gak ada ini. Apalagi kalau negara barat, kedinginan kalau pakai celana sampai ke lutut, kepanasan, sumuk kalau pakai segitu. Fala haula wala quwata illa billah. Jangan hanya memandang sisi negatifnya. Kamu kalau hanya memandang sisi negatifnya, kamu akan jadi pemberontak. Kamu akan terus diprovokasi oleh iblis yang akhirnya untuk menjadi pemberontak. Tetapi hendaknya kamu juga memandang sisi positifnya. Dan kamu kembalikan kepada kelemahan dirimu, bahwa kamu jelas lebih tidak mampu lagi kalau orang yang sudah menguasai ilmu politik, orang yang sudah aktif dalam politik, dalam negara, dalam militer sekian tahun, ternyata masih aja seperti ini. Apalagi kita yang
kerjanya yang mungkin cuma tamatan S1 aja nggak selesai, adanya SD. Aduh, pandang sisi negatifnya, kamu akan tenang, selesai. Enak, alhamdulillah negara sudah ada yang ngatur. Nggak usah terlalu sumpek melihatnya. Masa pemerintah kok nggak ada wibawanya? Seakan-akan kalau dia yang naik jadi presiden langsung, nih dadaku mana dadamu. Syaitan ya akhi. Bukan seperti itu caranya. Doakan kepada kebaikan. Qala wa raja'a al-haqqu ila nisabihi wa tamahhadat jaziratul Arab, dan terbentuklah kemudian keamanan di negara Arab. Wa sara al-ba'idul aqsa kal qaribul adna, dan jadilah orang yang jauh seperti orang yang paling dekat. Wa qad qala jama'atun min ulama'i siyar wa tawarikh, dan berkata jamaah dari kalangan ulama siyar dan tarikh, inna waqi'atal Yamama, sesungguhnya kejadian perang Yamama, kanat fi Rabi'il Awal, terjadi pada bulan Rabiul Awal, fiha min hadhihi sana, pada tahun 12. Wa qila innaha kanat fi awakhiri allati qablaha, wal jam'u bainal qawlaini anna ibtida'aha kana fi sanati al-madiyah wa intihaaha waqa'a fi hadhihi sanati al-atiyah. Yani kesimpulannya kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya perang Yamama permulaannya terjadi di akhir tahun ke-11 Hijriyah, berakhirnya setelah masuk tahun 12 Hijriyah. Artinya berarti selama 1 tahun. 6. Orang safar dari sini, dari Tegal ke Jogja tanggal 31 bulan 12 tahun 2011. Sampai di Jogja jam 12 malam atau jam 1 malam, katakan saya pergi selama 1 tahun. Hadza huwa. Thayyib. وعلى هذا القول ينبغي أن يذكروا في السنة الماضية كما ذكرناه لاحتمال أنهم قتلوا في الماضية ومبادرة إلى استيفاء تراجمهم قبل أن يذكروا مع من قتل بالشام والعراق في هذه السنة على ما سنذكر إن شاء الله وبه الثقة عليه التكلان. وقد قيل إن وقعة جوثاء وعمان ومهرة وما كان من الوقائع التي أشرنا إليها إنما كانت في السنة 12 وفيها كان قتل الملوك الأربعة. Dan di tahun ini pula terjadi pembunuhan terhadap 4 orang raja, Hamd wa Muhriz wa Abdha'ah wa Musyarrihan wa ukhtuhum al-Amradah alladhina warada al-hadith fi musnad Ahmad bila'nihim wa kana alladhi qatalahum Ziyad ibn Labid al-Ansari walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu barakallahu fikum.